Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Jigo pagi hari ini bisa menemani Anda di bulan penuh keberkahan di acara indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan assalamualaikum juga buat adik-adikku yang ada di International Islamic Education Council. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana sahurnya? Semangat kan? Semangat dong. Ini mumpung belum imsak, silakan untuk menikmati sahurnya ya. Dan alhamdulillah tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tuntunan dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan. Biasanya kita baik itu hanya di bulan Ramadan, kita rajin ke masjid cuma dalam bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita bisa istiqomah setelah Ramadan dan bulan-bulan berikutnya tetap istiqomah baiknya seperti bulan Ramadan. Dan kebetulan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan guru-guru kita yang tercinta. Kalau saya pelaku komedi, di sebelah saya juga ada Ustadz. Assalamualaikum Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan Ustadz Abdul Somad, ini biasanya kita baiknya itu rajin ke masjidnya, rajin sedekahnya cuma di bulan Ramadan Ustadz. Bagaimana sih kita biar bisa istiqomah? Mungkin ada tuntunan seperti apa biar di bulan-bulan setelah Ramadan tuh kita istiqomah baik seperti di bulan Ramadan. Apa ada Ustadz? Izin Kiai. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih Ustadz. Guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi. Terima kasih Kiai. Adik-adik kita nampaknya amat sangat ketat protokol kesehatan sehingga mereka bukan takut imsak tapi takut buka masker. Jadi Boleh. kurmanya tidak masuk. Mudah-mudahan menjadi anak-anak soleh dan solihah calon pemimpin bangsa masa depan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. International Islamic Education Council. Pemirsa TV One dimanapun berada, memang sudah menjadi suatu kebiasaan dari ujung Indonesia, belahan timur dan barat. Di awal-awal Ramadan itu masjid, musola, surau, langgar, pasang tenda Bang Ade. Saking penuh Iya, Ustadz. tambah. Lalu kemudian mulai mengerucut, mengecil seperti ekor tikus. Makin ke ujung, Makin lancip. Ya, pada akhirnya tinggallah pemain inti. Pemain cadangan, pemain naturalisasi udah pada berguguran. Makanya tema kita adalah bagaimana tuntunan ketika kita di penghujung Ramadan ini. Makanya Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir itu digas. Bukan makin kendor, makin kencang. I'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad SAW i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Jadi biasanya kalau kita bersama dengan Bang Ade beberapa hari ini, bersama dengan guru kita Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi beberapa hari ini, lalu kemudian kebersamaan itu berawal dari bertemu, lalu kemudian kenal, lalu kemudian menjadi sayang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi ada lagi yang lebih bahaya Bang Ade. Apa itu? Belum kenal udah sayang. Wah, itu yang bahaya Ustadz. Lalu kemudian pada akhirnya kita menjadi takut untuk berpisah. Jangan sampai ada kata perpisahan di antara kita. Begitu juga dengan Ramadan ini. Berawal dari pertemuan, mulai mencari hilal untuk menetapkan kapan satu Ramadan. Lalu kemudian kita mulai bersahur, menikmati indahnya Ramadan, menikmati indahnya tarawih, menikmati ketika mendengar suara di masjid di surau. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Apakah kita akan mendengar suara itu lagi di tahun akan datang? Insya Allah Ramadan pasti datang. Tapi kita belum tentu ada lagi. Maka di akhir-akhir Ramadan ini coba nikmati per jam, per menit, per detiknya. Dinikmati.
Kadang orang kalau terlalu lapar, itu dia makan itu tidak lagi menikmati. Suap, selesai. Ya. Tapi kalau orang menikmati, satu-satu dia nikmati. Saya pernah ketemu dengan orang Mesir, makan saya lihat dia makan kentang tuh. Terus saya tanya, ente makan kok pelan sekali? Kata dia, ente makan, ana menikmati makan. Masya Allah. Jadi kadang kita Ramadan ini kita tidak menikmati. Maka di penghujung ini, yang pertama adalah mari kita nikmati ibadah ini. Nabi kalau sholat itu selalu mengatakan, Sallu sholatal muwaddi'. Sholatlah kamu seakan-akan ini sholat yang terakhir. Kadang kita berpikir, gimana sholat kamu? Nanti kan masih ada. Nah, itu. Jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir, sehingga setelah ini kita akan mati menghadap Allah, maka kita benar-benar khusyuk. Ini yang pertama. Nikmati dari mulai makan sahurnya, dari mulai sholat subuh berjamaahnya, dilanjutkan dengan duhanya, menikmati saat-saat haus, saat-saat lapar, saat-saat munajat berdoanya, lalu kemudian kultum dari mulai kultum subuh, kultum zuhur, kultum duha, kultum asar, kultum menjelang berbuka, nikmati saat duduk-duduk menghadapi buka puasa, berdoa membaca Quran, nikmati khatamannya, nikmati tarawihnya, nikmati witirnya, nikmati iktikafnya, nikmati tahajudnya. Nikmati ibadah. Yang kedua adalah fahami bahwa Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Nah, ini banyak orang keliru. Ya tumpuk semuanya di Ramadan. Begitu selesai Ramadan, Pak Haji nggak ke masjid lagi. Udah full Pak Ustadz. Ramadan kemarin udah penuh udah. Ini kekeliruan. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Lalu kemudian on time tepat waktu, saat berbuka juga begitu. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afwatu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Bismillah, makan. Ente enggak buka? Enggak, kenapa? Kan udah azan. Itu azan handphone. Waktu Sumatera. Lebih awal. Jadi kita juga mesti cerdas. Saya sebetulnya cerita tepat waktu ini malu dengan Kiai. Saya tadi merasa sudah on time. Begitu sampai di parkiran, Kiai ternyata udah duduk lama. Jadi saya sedang menyindir diri saya sendiri. Masya Allah, sesekolah Ustaz ilmunya. Begitu banget. Masya Allah, jadi kita di bulan Ramadan itu ada bulan melatih diri untuk menjadi bulan-bulan berikutnya kebiasaan kita di saat bulan Ramadan. Seperti Ustaz tadi bilang di Mesir, di penghujung Ramadan itu kita harus gas. Dan makan pun harus dinikmati. Sama Ustaz, saya juga di awal itu, dari awal saya makan, saya nggak pernah. Pasti saya makan sesuap-sesuap Ustaz. Nggak pernah langsung 5 suap. Nggak muat Ustaz. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama saya Adek Jigo di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Izin Tuan Guru, ini di sini kita membahas seputar ampunan dosa tergantung terjaganya sesuatu. Itu apa yang harus dijaga Tuan Guru? Tafadhol. Ketika kita sedang berada di bulan Ramadan, jangankan makanan yang haram, yang halal aja kita jaga Bang Adi. Ini tidak ada pesta sabu dan narkoba. Ini kurma. Tapi kita nikmati ini sebelum imsak, sebelum azan subuh. Begitu masuk imsak, kita mulai hati-hati, lampu kuning, azan subuh, semua yang halal ini menjadi haram. Jadi kalau di bulan Ramadan bisa menjaga yang halal, apalagi di luar Ramadan nanti yang haram. Semua kita jaga. Dan orang kalau sudah sebut puasa selalu dia pikirannya jaga makan, jaga minum, jaga mulut. Padahal jauh lagi dari itu adalah menjaga hati. Kadang kita duduk di pinggir jalan, yang lewat lalu lalang orang macam-macam. Ada orang besar bajunya kecil, orang kecil bajunya besar. Komen kan? Ya. Mulutnya mungkin enggak, tapi bengkak tuh jempol komen. Iya. Nah, maka ketika Ramadan semua kita jaga. Ada orang datang nantangin kita, berani lu sama gua, berani kamu sama saya, berani. Ketika di luar Ramadan orang mungkin gagah, tapi di dalam Ramadan apa kata dia?
In syatamahu ahadun, kalau datang orang caci maki, maka dia akan berkata, falyaqul inni shaim, inni shaim. Aku puasa. Takut kan ente? Aku puasa. Berani ngelawan? Aku puasa. Ntar habis azan maghrib, Ya, kita ketemu. berarti belum. Karena pendidikan Ramadan ini bukan cuma azan maghrib. Ramadan ini bukan cuma 30 hari, 29 hari di bulan Ramadan. Tapi unlimited tanpa batas sampai kita mati. Ini semua kita jaga Bang Adi. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Pandangan mata, pendengaran telinga, lintasan pikiran, ayunan tangan, langkah kaki, detak jantung, lidah, lisan, maka semua terjaga. Inilah yang mau kita bawa keluar Ramadan. Maka kita kenal sekarang istilah jejak digital kejam. Nah, itu Kalau bahaya. kita buka di www.youtube.com, jejak digital Bang Ade Jigo, langsung keluar. RE King. Ya salam. Siap. Mudah-mudahan jejak digitalnya baik-baik semua. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira jejak apa yang paling berkesan bagi kita di Ramadan? Kemarin ente di Ramadan ini gimana jejaknya? Apa yang paling berkesan? Masya Allah, suatu petang pas azan maghrib, rasanya itu yang paling berkesan. Apa itu? 5 mangkok Kolak. kolak. Bukan kesan itu. Bagaimana di tengah malam munajat kepada Allah, bagaimana bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Buatlah jejak-jejak kesan-kesan yang membuat itu menjadi ingatan, dapat diceritakan kepada anak cucu sebagai sebuah pelajaran. Maka insya Allah kita akan melihatnya ketika nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khair. Izin Kiai Haji untuk menambahkan. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di akhir ayat itu Allah memfardukan puasa, mewajibkan puasa agar kita semua, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa. Kata bahasa ber itu adalah kata kepunyaan. Berduit berarti punya duit. Beristri punya istri. Bersuami punya suami. Beruang. Punya uang. Bisa punya uang, bisa beruang, bisa Beruang. bisa hewan. Nah, bertakwa berarti punya takwa. Kenapa kok bahasanya punya takwa? Padahal puasa itu sudah disebut takwa. Karena takwa itu definisinya imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Bukankah puasa itu sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Tapi kenapa masih supaya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa? Berarti banyak orang yang berpuasa tidak punya takwa. Belum punya takwa, begitu. Nah, makanya pantas kata tadi, kebanyakan orang waktu awal puasa penuh sampai keluar tanggal 27 ada maju salatnya, sudah tanggal 27 ada kemajuan, terus ada kemajuan, maju aja. Paling dia kembali ke pemain awal. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, bukan di kerongkongan yang haus. Bukan di perut yang lapar. Tapi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Isyarat Rasulullah menempatkan 2 jemarinya di bawah susu sebelah kiri. Takwa itu di sini. Jadi artinya ketika orang berpuasa tapi tidak punya takwa, gagal mendapatkan takwa, gitu, maka dia akan kembali kepada kebiasaan sehari-harinya. Kata yang tadi, ada yang ngajak berantem, enggak lagi puasa, nanti habis maghrib. Jadi dia bilang habis maghrib, dia masih belum berhasil, gagal tetap. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya ketika sedang haus dan lapar saja. Makanya kamil shaimin laisa lahu min shaimi illal ju' wal 'atash. Banyak dari orang yang berpuasa hanya kebagian lapar dan dahaga saja. Tidak kebagian apa-apa selain hanya lapar dan dahaga. Jadi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa itu bagaimana?
jejak puasa itu, setelah puasa itu kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai takwa. Masya Allah, ini luar biasa Kiai. Tapi kita memang kebiasaan kita adalah di saat kita puasa semua menjadi baik, semua menjadi rajin ke masjid. Tapi setelah puasa tuh, jangankan puasanya mau habis, di penghujung Ramadan aja udah mulai mengendor kan? Ya. Masjid mulai ada kemajuan, maksudnya barisannya udah mulai maju nih. Bahkan imam, makmum ya dia juga Ustadz. Tapi menurut kita di sini bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita seperti di bulan Ramadan. Ya. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Kiai Jujun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Buat pemirsa jangan kemana-mana. Indahnya Ramadan akan kembali lagi. Tetap bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Afwan, Kiai Jujun, ini kan kita sudah di penghujung Ramadan. Bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan kita di bulan berikutnya agar kita tetap baik seperti bulan Ramadan? Tafadhol. Ya. Keistiqomahan itu dibangun. Harus dibangun. Istiqomah itu yang tadi, definisinya yang tadi, dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Allah biasa karena dipaksa. Jadi ada tambahnya. Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Jadi kalau misalnya bagaimana menjaga keistiqomahan itu sendiri, itu kembali kepada bagaimana kita memahami inti daripada Ramadan itu, yang tadi takwa itu, yang kemudian akan kita jaga dalam keseharian kita setelah Ramadan, pasca Ramadan. Nah, bagaimana cara mengistiqomahkannya? Caranya adalah perbanyak amal-amal yang di bulan Ramadan itu, bukan menumpuk amal yang tadi kata Ustaz Abdul Somad, tapi bagaimana amal itu tetap dijaga keistiqomahannya, tetap dilakukan setelah bulan Ramadan, tetap dia jalankan dan diamalkan setelah bulan Ramadan, dan itu dalam rangka menjaga keistiqomahan. Kan istiqomah itu kan kata Rasulullah, amal sedikit meskipun istiqomah itu sesuatu yang penting, meskipun amalnya sedikit tapi istiqomah. Gitu kan? Meskipun sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amal banyak tapi yang tadi jarang-jarang. Jadi apa namanya istilahnya? Kalau lagi bulan Ramadan awal, akhirnya makin melempem, bulan Syawal itu artinya meningkat, naik, gitu kan? Mestinya naik di bulan Syawal itu, gitu kan? Ini malah jadi turun, kendor. Nah, gimana caranya menjaga keistiqomahan itu? Dilakukan dari dalam pribadi kita. Ketika derajat ketakwaan itu sudah ada dalam diri kita, maka selanjutnya, kapan saja, di mana saja kita akan menjaga keistiqomahan itu sendiri dalam keseharian kita. Masya Allah. Nah, izin Tuan Guru, kalau kita menjaga keimanan dalam ketakwaan, seperti gimana itu Tuan Guru? Kayaknya berat banget kita. Bang Ade kan suka bawa motor. Betul. Dapat info dari teman, ini katanya ada razia nih. Bang Ade percaya bahwa ada razia, itu namanya iman. Percaya akan ada razia, karena diinfokan. Percaya. Ya. Nah, setelah percaya itu ngefek atau tidak? Ketika Bang Ade percaya ada razia, langsung itu yang selama ini motor Bang Ade yang nggak ada spion, nggak ada lampu sign, nggak ada speedometer, nggak ada, pasang semua. Kenapa dipasang? Karena percaya. Karena percaya. Jadi kalau ada orang percaya, tapi kepercayaannya, keyakinannya, keimanannya tidak ngefek, berarti ada sesuatu masalah di sana. Di hatinya? Iya, ada razia nih. Ente enggak benerin nih motornya. Ya, terserah aja. Berarti kepercayaannya, makanya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah, ngefeklah. Begitu juga dalam puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa dia punya Tuhan, wahai orang yang percaya bahwa dia diutus Nabi Muhammad SAW
bahwa dia percaya bahwa nanti setelah mati dia akan hidup lagi, ujung-ujungnya di akhir la'allakum tattaqun, supaya berefek. Tapi antara iman dengan takwa ini di tengah ada wasilahnya. Apa dia? Kutiba alaikumus siyam. Dan di siang Ramadan kita memang betul-betul percaya. Masuk ke toilet, tidak ada CCTV, kunci pintu, air penuh satu bak, silakan minum. Enggak bakalan ada yang mau minum. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditumbuhkan selama 30 hari Ramadan. Ditanamkan terus. Mudah-mudahan tanaman ini tumbuh dan tidak mati. Amin. Tapi banyak juga tanaman ini disiram subur-subur, tapi kemudian begitu mau keluar di sawal layu dan mati. Kebanyakan air mungkin, Ustaz? Nanti kita periksa. Masya Allah. Kebanyakan cendol. Kebanyakan cendol, makolak, Ustaz. Masya Allah. Baik, Kiai Jujun, perihal keimanan dan ketakwaan. Gimana? Iya, kadang kita semangatnya itu Ramadannya menggebu-gebu, tapi lama-lama terkikis. Yang tadi, keimanan dan ketakwaan itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi keimanan dan ketakwaan itu dua-duanya berdampingan, gitu kan? Nempel. Efek gitu tadi, efeknya itu. Jadi efek daripada keimanan dan dari keimanan itu dalam takut pada Allah. Nah, ketika setelah bulan Ramadan, bagaimana misalnya nanti setelah bulan Ramadan itu berefek pada bulan-bulan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh efek Ramadan tuh nantinya. Dan bersegeralah engkau pada ampunan dan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya meliputi bumi dan langit diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Pertama, dia yang berinfak pada saat lapang dan sempit. Nah, dibiasakan di bulan Ramadan pada saat lapang, pada saat sempit berinfak. Makanya di bulan Ramadan lumayan gitu kan. Senyum aja sedekah. Nah, biasanya kalau disenyumin aja kotak amal tuh senyumin, karena senyum sedekah pas dibuka tidak ada apa-apa. Jadi salah, bukan disenyum. Senyum sedekah tuh bukan berarti senyumin, kotak amal diisi. Nah, biasanya di bulan Ramadan penuh tuh. Wah, gitu. Karena meskipun punya sedikit dia masukin gitu. Nah, setelah itu bulan Ramadan yunfiquna fis sarra wad dharra, dia tetap infak. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, sebelum Ramadan, waktu Ramadan kita marah, ditantang berkelahi juga kita bisa menahan amarah. Nah, setelah Ramadan wal kadhiminal ghaidh, bahwa orang yang kuat itu laisa syadidu bisyur'ah walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa bawa beban yang banyak, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia marah, menahan amarahnya pada saat dia marah. Masya Allah, luar biasa. Jazakallahu Ustaz Abdul Somad, Kiai Jujun. Jadi memang awalnya itu harus dipaksakan. Kalau memang sudah dipaksakan, lalu dibiasakan. Insya Allah kita bisa menjaga keistiqomahan kita di bulan-bulan berikutnya di luar Ramadan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan sesi bertanya bersama guru-guru kita dan adik-adik kita yang ada di studio. Luar biasa, terima kasih. Dan pastikan Anda stay tune terus di sini ya. Sesaat lagi kita akan tanya apa yang ditanyakan oleh adik-adik kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat adik-adik semua yang ada di sini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Siapa yang mau bertanya? Wah, ini semangat banget ini adik-adikku nih, luar biasa. Boleh pas lurus saya ini nih. Yang mau bertanya silakan. Boleh disebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizi Siregar dari kelas 11 IIHS. Tadi Ustadz Jujun telah menyampaikan bahwa hakikat berpuasa itu adalah menjadikan kita hamba yang bertakwa. Takwa secara sederhana adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhkan segala
meninggalkan segala larangannya. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita agar selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya dimanapun dan kapanpun agar tidak STMJ, sholat Terus SJ, sholat terus maksiat jalan. ya SJ, STMJ, sholat terus maksiat jalan. terus Maksiat jalan. maksiat jalan. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jujun? Ya. Yang tadi kita harus punya inti takwa. Inti takwa itu adalah di sini. Nah, kalau di sini sudah ada inti takwa, kalimatut takwa yang disimpan di sini, kita terus mengingat Allah, zikir khofinya sudah kuat di sini, maka kita dimanapun kapanpun akan menjadi orang yang tetap menjaga dan akan terus menjaga akan terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa yang dilarang Allah, dia tidak akan lakukan. Apa yang diperintah Allah, dia selalu laksanakan. Kenapa? Karena sudah ada, kata orang Sunda itu kereteng, tuntutan dari hatinya. Ada tuntutan dari hatinya. Gitu, karena di hatinya digeser semua yang lain kecuali Allah saja. Karena merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang maksiat dan dia akan selalu berbuat yang taat dan dia orang yang bertakwa. Begitu. Masya Allah, terima kasih Kiai. Buat adik udah jelas jawabannya? Jadi semua itu ada di hati. Maka dari itu hati-hatilah dengan hati. Masya Allah. Boleh pertanyaan berikutnya, siapa yang mau nanya? Baik. Nah, sekarang adik yang di depan sini boleh silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umriya Zema Kirana dari SMP ISS kelas 7. Saya ingin bertanya, sekarang kita berada di tengah di akhir Ramadan. Bagaimana caranya agar kita lebih giat beribadah? Contoh di tengah godaan semakin banyak, mau mudik atau enggak belanja buat lebaran dan lain-lain. Oh, ini masalah godaan di ujung Ramadan. Apaan, Tuan Guru? Izin Kiai. Masya Allah, pertanyaan adik kita Kirana. Pertanyaannya ini di akhir Ramadan ini kepala sudah mulai bercabang nih Bang Ade. Baik. Antara i'tikaf di mall atau i'tikaf di masjid. Antara memikirkan baju untuk fakir miskin anak yatim atau beli baju mahal supaya nanti tetangga waktu sholat Idul Fitri nanya-nanya belinya di mana. Nah, maka untuk mengantisipasi itu kita mesti pasang target. Membandingkan diri jangan dengan orang yang tidak beribadah. Khatam Qur'annya targetkan. Wa kanal imamu syafi'iyu yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Satu bulan. Kita pasang target. Tidak sampai sebegitu, tapi ini saya udah berapa kali khatam. Jadi kalau habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis asar 2 lembar, 10 lembar, 20 halaman, 1 juz. Maka kejar lagi khataman. Lalu kemudian bagaimana dengan santunan kepada orang yang berbuka puasa? Setiap sore usahakan ada santunan. 1, 2, 3 anak yatim, fakir miskin, jamaah masjid, berapa kotak yang diberikan? Bagaimana? Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Jangan hanya sekedar makanan, tapi juga berikan sembako, juga kalau bisa bajunya. Tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, cek, periksa. Berapa yatim, berapa du'afa, berapa yang tidak mampu, berapa yang kira-kira orang tua renta, berapa. Ini semua mesti kita perhatikan karena kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita ini diajak untuk memikirkan itu, memikirkan anak yatim bagaimana berhari raya, punya uang saku atau tidak, ganti baju atau tidak, memikirkan bagaimana khatam Quran kita, memikirkan bagaimana tarawih, memikirkan bagaimana i'tikaf, insya Allah pemikiran-pemikiran yang lain tadi
menjadi terkalahkan. Kalau ini tidak kita tanamkan di kepala kita, maka pikiran kita sepatu baru, baju baru, mobil baru, cincin baru, gelang baru, mukena baru, bergambar-gambar. Nanti ketika sholat, makmum di belakang, gambar apa di depannya? Malah jadi mengganggu Ustaz ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Gimana Dek? Sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu berlomba-lomba untuk ke mall, tapi kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Baik, boleh ada yang bertanya lagi adik-adik? Ya, nah boleh izin yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyatibatullah, kelas 11 SMA IHS. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa kita harus istiqomah di bulan setelah bulan Ramadan. Pertanyaan saya Ustadz, apa saja tips-tips agar kita bisa tetap istiqomah di bulan-bulan setelah Ramadan? Karena seringkali hawa nafsu mengganggu kita, dan juga bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Kiai Izin. Oh iya. Baik. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu ketika kita berada di luar Ramadan? Hawa nafsu itu akan tetap menghantui diri kita selama nafsu itu ada selama nafas kita ada. An-nafsu an-nafas. Jadi artinya kita akan berhadapan terus dengan hawa nafsu ketika kita masih hidup. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak akan berhadapan dengan itu. Bagaimana mengendalikan? Nah, yang penting yang tadi kata adik kita itu mengendalikannya. Pengendalian hawa nafsu ini caranya dengan apa? Dengan menjaga keistiqomahan, dengan menjaga nilai ketakwaan, dengan menjaga ketaatan, dengan menjaga terus kebiasaan melakukan kebaikan, maka insya Allah kita sedikit demi sedikit akan bisa mengalahkan nafsu. Gitu. Jadi sesungguhnya nafsu pada dasarnya inna nafsal ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu mengajak kita, menyuruh kita la ammaratun bisu kepada kejelekan-kejelekan. Tetapi ketika kita mendidik nafsu itu, mengendalikan nafsu itu dengan amal-amal kebajikan, dengan ketaatan-ketaatan, maka nafsu akan menjadi sesuatu yang baik. Bahkan dalam teori orang-orang ahli tasawuf, nafsu itu bukan nafsu mutmainnah, itu bukan nafsu tertinggi, gitu kan? Nafsu mutmainnah itu masih harus disuruh baliknya juga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, masih harus disuruh, gitu kan? Jadi kalau tidak terhidang, kata orang Sunda mah terhidang itu apa namanya? Ya tidak apa namanya? Jadi harus disuruh lah. Jadi masih kamu coba ambil sampah itu. Nah, padahal kalau tidak disuruh, tidak ngambil sampah, dibiarkan saja. Nah, nafsu itu belum sempurna. Kita harus sampai pada tingkat nafsu radiyah dan nafsu mardiyah. Yang nafsu yang benar-benar radiyah dan mardiyah, dia ridho dengan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirinya, dan dia ridho dengan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah kepada dirinya. Insya Allah, nah itu dia akan dimulai, itu akan dikendalikan di awalnya dari apa? Dari latihan. Kayak kata tadi guru kita Ustadz Abdul Somad, bagaimana kita membiasakan kebaikan itu sendiri, terus dilatih dari yang kecil, terus menuju yang besar. Kayak tadi ngajak makan anak yatim, nggak usah banyak dulu, 3, 2 gitu kan. Nanti kalau bisa 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri. Kalau bisa nanti 40 desa gitu, 40 desa. Luar biasa gitu kan. Nah, tapi minimal 4 orang. Di 3 orang, 2 orang, gitu kan. Dudukkan di meja makan kita. Kalau kita makan makanan yang enak, maka dudukkan anak yatim di pinggir kita, biar dia juga melahap makanan yang enak. Seperti halnya kita berkeringat melahap makanan yang enak. Kalau saya berkeringat karena memang saya orang Garut dibawa ke Jakarta, ya beginilah.
Masya Allah. Masya Allah. Kiai biasa dingin di Garut ya. Oh, Garut Masya dingin. Allah. Jadi gimana Adek, puas sama jawabannya? Jadi kalau melawan hawa nafsu, banyak sering dinyanyikan juga sama guru kita juga, Ustadz Opik bilang tombo ati Ustadz. Itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ya. Yang kedua itu sholat malam didirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ya ini salah satu kita berkumpul dengan orang-orang soleh Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, bahwa kita di bulan Ramadan, di penghujung akhir ini, kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjemput pahalanya Allah, ridhonya Allah. Jangan berlomba-lomba kita ke mall, jangan lomba-lomba bikin kue, tapi lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, Afwan, Tuan Guru, sebagai penutup, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami ya Allah, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana wa ta'abbudana, khusyuk dan ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam agama yang benar, dalam tariqah, dalam jalan yang lurus. Allahumma ajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Sayyidina Muhammad SAW, bersama para guru-guru kami dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair guru kita Ustadz Abdul Somad, Kiai Jujun. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi ibarat pepatah mengatakan, pagi-pagi ke rumah Hamdan, pulangnya membeli gajah. Kita sudah ada di penghujung Ramadan, jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Nah, itu. Masya Allah, kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan indahnya Ramadan bisa menemani kita di hari-hari berikutnya juga. Dan buat saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan indahnya Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan kebiasaan di bulan-bulan lainnya. Jadi anggap saja bulan-bulan berikutnya itu Ramadan. Jadi kita insya Allah berbuat baik terus. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat. Semangat terus dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.